Selatan. Bunuh. Dia ngancam bunuh. Lihat, semua orang lewat dipukul sama dia. Aksi pria tanpa busana sehelai benang pun dilakukan karena dalam pengaruh minuman keras beralkohol. Polisi dari sektor Jagakarsai menerima laporan, bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang merupakan seorang mahasiswa. Pelaku kini diamankan di Polsek Jagakarsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena orang yang melakukan, yang diduga melakukan sudah kita amankan. Kemudian dalam penyelidikan. Ya. Berarti status hukumnya tetap lanjut? Untuk sementara ini kita lakukan pengembangan. Polisi juga meminta para korban pemukulan untuk segera membuat laporan kepolisian ke Polsek Jagakarsa. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, geng motor serang warga berujung tawuran dan pembakaran sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Patroli kepolisian bubarkan hingga membekuk 5 remaja geng, diantaranya berstatus pelajar. Geng motor serang warga di Pasar Senggol, Marisu, Kota Makassar. Aksi penyerangan berujung pembalasan warga hingga keduanya terlibat tawuran, lempar batu hingga busur di jalan. Terima aduan masyarakat, patroli operasional Polrestabes Makassar bersama Resmob Polsek Marisu datang membubarkan tawuran, mengamankan 5 orang pemuda, 1 diantaranya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi ini diduga akibat dendam geng motor. Motor kawanannya dibakar warga saat penyerangan awal, tidak terima hingga kembali menyerang. Motor terbakar dipadamkan warga, barang bukti anak busur panah ditemukan di lokasi bersama pelaku digiring ke Mapolsek Marisu, Makassar. Yang informasi awal memang dari rekan-rekan teman itu memang dia rolling, yang kami masih selidiki apakah itu ada kaitannya dengan geng motor atau apa, kami masih selidiki. Barang bukti ada yang diamankan. Untuk kami masih selidiki karena sifatnya masih sementara verifikasi. Motor yang dibakar saja sementara. Motor yang dibakar kami amankan. Guna proses lebih lanjut, kelima pelaku diperiksa terkait keterlibatannya dalam penyerangan terhadap warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, konvoy rombongan pesilat di Kota Pasuruan, Jawa Timur dibubarkan warga. Akibatnya keributan terjadi dan 2 orang ditangkap. Pembubaran konvoi puluhan pesilat oleh warga terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat rombongan simpatisan silat akan menghadiri pengukuhan kenaikan tingkat perguruan silat di wilayah Winongan, Kabupaten Pasuruan. Di lokasi kejadian, konvoi pesilat dihadang dan dibubarkan karena dianggap warga mengganggu aktivitas tidur warga karena suara bising knalpot. Kesal, warga terbangun dan berusaha membubarkan konvoi ini hingga kericuhan tak terhindarkan. Sejumlah simpatisan silat dikeroyok warga dan mengalami luka di wajah. Dalam penanganan peristiwa ini, polisi tangkap 2 orang rombongan simpatisan pesilat ke Mapolresta setempat. Sementara dari Polsek Gading mengamankan 2 anak remaja dan kita bawa ke Polres untuk pemeriksaan tindak lanjutnya. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut, termasuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi antara rombongan pesilat dan warga, sehingga belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi ringkus 2 sindikat curanmor lintas provinsi berbekal senjata api rakitan di Kota Tangerang, Banten. Kedua pelaku terkenal sadis jika korban berani melawan. Polisi ringkus 2 sindikat curanmor lintas provinsi berbekal senjata api rakitan di Kota Tangerang, Banten. Mata kuncinya berapa? Penangkapan 2 sindikat pencurian motor ini merupakan hasil penyelidikan kepolisian. Penangkapan kedua pelaku curanmor ini terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas kepolisian saat aksinya diketahui petugas. Polisi dapati 1 pucuk senjata api rakitan berikut 5 butir peluru. Selain itu, disita juga 1 unit sepeda motor, kunci letter T, serta magnet. Kami dari Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku curanmor bersenpi
lintas provinsi. Satu tersangka berinisial AG ini yang berperan sebagai joki sekaligus yang memegang senjata api rakitan. Kemudian satu tersangka AS yang berperan sebagai pemetik eksekutor yang mengambil sepeda motor. 2 berhasil kami tangkap, sedangkan satu lagi inisial S berperan sebagai pemantau dan pengawas melarikan diri, saat ini sedang dalam pengejaran. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengaku salah membaca teks Pancasila saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 2026. Hal itu sontak menjadi viral di media sosial dan kembali menjadi bahan pergunjingan. 2. Keadilan yang adil dan beradab. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra salah mengucapkan sila kedua saat memimpin upacara 17 Agustus Senin pagi. 2. Keadilan yang adil dan beradab. Sontak hal tersebut menjadi bahan pergunjingan di masyarakat dan media sosial. Saat dikonfirmasi, ia mengaku kurang fokus lantaran kondisinya sedang tidak fit menjelang upacara kemerdekaan. Saat membaca teks Pancasila, Chandra mengaku sempat hilang fokus dan salah membaca sila kedua. Atas insiden tersebut, Chandra menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ya, saya sendiri juga kondisinya memang lagi gak enak badan. Pagi hari itu sudah keringat dingin, cuman karena posisinya 17 Agustus saya harus kuat, tapi ternyata memang fisik manusia tidak bisa kalau memang kondisinya seperti itu, akhirnya blank, jadi itu di luar prediksi kami. Jadi saya ucapkan permohonan maaf untuk masyarakat Kabupaten Pati, untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia. Ia menilai kejadian ini menjadi pembelajaran berharga agar seorang pemimpin tetap fokus dan siap dalam menjalankan tugas. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi pulangkan 21 orang yang diduga hendak membuat kerusuhan saat demo mahasiswa di Jakarta pada Selasa kemarin. Sebelumnya 21 orang tersebut diamankan lantaran kedapatan membawa petasan atau flare hingga bom molotov. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terbaru terkait 21 orang yang diamankan karena diduga hendak membuat kerusuhan saat demo mahasiswa di Jakarta pada Selasa kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan, kini 21 orang tersebut telah dipulangkan. 21 orang ini bukan merupakan bagian dari peserta penyampaian pendapat ataupun aspirasi di muka publik. Jadi memang mereka datang mendengar akan adanya kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi. Seandainya terjadi keributan, kerusuhan, chaos dan lain, mereka juga ikut di dalam kegaduhan itu. Jadi tujuannya adalah ingin bergabung pada saat terjadi gangguan Kamtipmas. Nah, ini dilakukan preemptive education bahwa langkah-langkah dan barang yang dibawa ini adalah salah. Tidak pada peruntukan, tidak pada momen penyampaian. Sebelumnya, 21 orang diamankan aparat karena diduga akan membuat rusuh saat aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di Jakarta pada Selasa. Mereka diamankan lantaran kedapatan membawa petasan atau flare hingga molotov. Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sebanyak 8 tuntutan ditujukan kepada pemerintah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Pemirsa, Muhammad Hanif ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi. Dalam perkara tersebut, total gratifikasi yang diterima Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Hanif diduga meminta uang kepada sejumlah perusahaan wajib pajak dengan modus meminta uang sponsorship untuk acara fashion show anaknya.
Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya dan tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa kemudian pada tahun 2016 HNV mengirimkan surat elektronik atau email kepada bawahannya selaku kepala kantor, itu tadi yang saya sebutkan, Saudara YD, yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya.